ini terhormat karena Nabi menyebarkan Islam tentu dari masjid dan ke masjid. Dari Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah, Nabi menyebarkan keislaman, Nabi mengajarkan keimanan. Berkat para sahabat yang diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di masjid, alhamdulillah Islam tersebar sampailah ke tempat ini. Islam tersebar ke dunia, penjuru dunia. Alhamdulillah. Inilah janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti janji Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Orang yang hadir di masjid, melangkahkan kaki menuju ke masjid, pergi ke masjid, orang itu akan yarfa'u bihi darajat, darajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pejabat misalnya tidak pernah dilihat datang ke masjid, insya Allah periode-periode mendatangnya dia akan tidak dipilih lagi oleh rakyat. Bupati, mau gubernur, mau ustaz, mau kiai pun kalau tidak pernah kelihatan di masjid, insya Allah dia akan diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai menjadi kiai ya di masjid, ustaz menjadi ustaz terhormat karena dia datang ke masjid. Pejabat baru terhormat jika dia sering datang hadir iktikaf di masjid. Dari pihak jamaah pengajian yang kami hormati, yang cintai, tentu inilah penjelasan Nabi yang wajib kita imani, wajib kita yakini, wajib kita tauladani, wajib kita amalkan semasa masih kita hayat kita di dunia ini. Ada kesempatan silahkan datang ke masjid. Ada waktu luang datang ke masjid. Insya Allah orang yang selalu hatinya ta'alluq, hatinya selalu merindukan mendambakan masjid, orang inilah yang dijadikan oleh Nabi yarfa'u bihi darajat, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan mana Allah akan mengangkat derajatnya? Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang tuanya menjadi pemulung, orang tuanya menjadi buruh kasar, tapi dia rajin ke masjid, insya Allah anaknya nanti diangkat menjadi polisi misalnya, diangkat menjadi TNI, diangkat oleh Allah menjadi pengusaha yang sukses, diangkat menjadi pejabat, diangkat menjadi ustaz. Kita serahkan jalan Allah mengangkat derajat kita. Yang penting tugas kita adalah sering hadir, sering datang ke masjid yang merupakan Baitullah. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Jadi kehadiran kita pada malam ini tentu tidak sama dengan kehadiran kita di hari-hari yang lain. Pada malam ini kita mengadakan pengajian Maulid Nabi. Jangan bapak-bapak, jangan ibu-ibu menyamakan pengajian Maulid Nabi dengan pengajian bulanan. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu samakan pengajian arisan dengan pengajian Maulid Nabi. Tentu tidak akan sama. Mulianya pengajian kita pada malam ini karena yang kita aji sebagai materi kita adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ahsanun nasi khuluqan wa khalqan. Tidak ada manusia, tidak ada hamba Allah yang lebih istimewa, lebih mulia daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqa mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nabi kita diciptakan Allah, Nabi kita dimaulidkan, dilahirkan ke dunia ini melalui perantara bapaknya Abdullah dan Aminah. Mubarra'an min kulli aibin, tidak ada jalan, tidak ada celah untuk mencari aib dan kekurangan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu. Siapapun di dunia selain Nabi mesti ada kekurangannya, ada aibnya, ada celah untuk mencari kekurangannya.
layak. Terkadang. Tapi kalau pada diri Nabi satu pun celah untuk mencari kekurangan yang ada pada diri Nabi tidak ada. Dari itulah Nabi itu menjadi uswatun hasanah. Dari itulah Nabi itu menjadi top figur, tauladan yang terbaik, yang teristimewa, karena beliau tidak ada kekurangan yang beliau miliki. Hanya Nabi kita lah yang digelar oleh Allah insanul kamil, manusia yang sempurna, hanyalah Nabi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan kemuliaan pengajian kita Maulid Nabi ini. Bayangkan kemuliaan Nabi kita, doa permohonan kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak menyebut Nabi kita. Mau berdoa sepanjang malam, mau doanya 30 juz, mau doanya bagaimanapun doa berumur, kalau kita tidak menyebut Nabi, tidak membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita baru sah, salat kita baru diterima oleh Allah jika kita membaca salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pintu surga tidak ada yang berani membukanya, tidak ada yang diizinkan oleh Allah untuk membuka pintu surga selain Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang bisa mensafaati umatnya, menolong umatnya selain Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi, semua rasul angkat tangan. Tidak ada yang berani melapor kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang berani menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah selain Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan Nabi kita Bapak Ibu. Tentu kemuliaan Nabi harus kita ketahui dari mana. Salah satunya adalah dengan mengadakan pengajian Maulid Nabi, agar anak kita, agar cucu kita, agar keluarga kita, agar kita semua sebagai orang beriman mengenal keistimewaan kemuliaan yang ada pada diri Nabi. Jangan anak kita, cucu kita lebih mengenal para selebriti ketimbang nabinya. Yang dia banggakan paling pintarnya misalnya olah vokal, olah suara. Yang kita banggakan paling pintar nendang bola misalnya. Silakan, tidak apa-apa. Cuma jangan sampai kecintaan, kebanggaan kita kepada orang lain, kepada selebriti, kepada top figur yang lain akan mengalahkan kecintaan dan kebanggaan kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat semua nabi, semua rasul dari zaman Nabi Allah Adam sampai Ibrahim Ismail, 24 nabi, 25 nabi yang kita ketahui yang wajib kita hafal. Yang 24-nya Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Lot, Saleh sampai Ibrahim dan Ismail, satu pun tidak ada yang berani menghadap, matur, sujud kepada Allah, melaporkan keadaan umatnya masing-masing. Tatkala kita nantinya menghadap, mohon bantuan, mohon syafaat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya Adam, anta abul bashar. Ya datuk moyang kami Adam, engkau adalah datuk moyang kami semua yang hadir pada saat ini. Kami triliunan miliaran yang hadir pada saat ini. Kami mohon petunjuk, hai datuk moyang Adam, kemana kami sekarang? Arahkan kami, datuk moyang kami. Apa jawab Nabi Allah Adam alaihissalam? Lastu laha wa lastu laha wa qad ghadabani rabbi ghadban lam yaghdab min qablu. Mohon maaf anak cucu cicit keturunanku sekalian, saya tidak angkat tangan, tidak mampu mengarahkan, membantu kalian karena Allah pernah murka pada diriku gara-gara buah kulki.
ketika dia tidak berani sujud melapor kepada Allah keluhan keadaan daripada umat maupun keturunan anak keturunan cucu cicitnya. Demikian juga jawaban nabi, rasul yang lain, sehingga terakhir kita sampailah kepada hadapan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita berada di hadapan Nabi kita, di sanalah Nabi kita yang kita peringati maulidnya pada malam ini menjawab, qala ana laha wa sajada ila rabbih faqala ya Muhammad irfa' ra'saka wasal tu'ta isfa' tushaffa'. Tatkala itu Nabi langsung bersujud ke hadirat Allah untuk melapor, menceritakan kepada Allah keadaan kita semua. Mau kita kemana? Apakah kita akan ke surga? Apakah kita ke neraka? Alhamdulillah, kita semua bingung. Jangankan kita, Nabi saja bingung, rasul-rasul yang lain bingung dia. Tercengang mereka, tidak tahu mau arahkan kita ke surga atau ke neraka. Bingung. Akhirnya tatkala Nabi matur melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah menjawab, ya Muhammad irfa' ra'saka. Ya Muhammad, sujud itu hanya di dunia. Selesai masalah rukuk sujud. Apa yang kau inginkan Muhammad? Apa kau ingin syafaat? Silakan. Apa yang kau inginkan? Di sanalah Nabi melapor kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha tahu, umatku ya Rasulullah, umatku ya Allah, ummati ya Rabbi, umatku ya Tuhanku. Di sanalah setelah melapor, diizinkanlah Nabi kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyafaati umatnya maupun untuk membuka pintu surga. Inilah keagungan Nabi kita Bapak Ibu. Inilah kemuliaan Nabi kita. Kemuliaan Nabi kita dari dunia sampai akhirat. Semua perintah Allah yang ada di Al-Quran, satu pun tidak ada yang dilakukan oleh Allah. Perintah sholat, apakah Allah sholat? Tidak. Perintah haji umrah, apakah Allah haji umrah? Tidak. Perintah berwudu, apakah Allah berwudu? Tidak. Perintah tidur, perintah makan, minum, perintah menikah, apakah Allah makan, minum, menikah? Tidak. Intinya semua perintah Allah yang ada di Al-Quran, satu pun tidak ada yang diamalkan, dilakukan oleh Allah selain perintah membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Perhatikan ayatnya. Kalau ayat perintah salat misalnya, aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Perintah salat. Perintah Jumat misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Yang diperintah untuk sholat Jumat adalah orang yang beriman. Demikian juga zakat, haji dan seterusnya. Tapi ajaibnya pada ayat yang memerintahkan kita untuk membaca salawat kepada Nabi, Allah lah yang sebagai pemula dan yang perdana dan yang paling pertama dan utama membaca salawat kepada Nabi kita. Perhatikan ayatnya. Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, tidak putus-putusnya membaca salawat kepada Nabi. Ayatnya diawali dengan apa? Inna Allah, sesungguhnya Allah. Berarti Allah lah yang paling utama dan yang paling pertama membaca selawat kepada Nabi kita. Maknanya Allah pun berselawat kepada Nabi kita. Perintah membaca selawat yang ada dalam Al-Quran, Allah pun lakukan, Allah pun laksanakan. Tapi perintah sholat
perintah berwudu, perintah berzakat, perintah puasa, perintah haji, perintah mencari rezeki yang halal, perintah makan minum, perintah menikah, perintah tidur. Semuanya tidak ada yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perintah membaca selawat, Allah lah sebagai pemulanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maknanya inilah isyarat, inilah pelajaran bagi kita semua tentang kemuliaan, keistimewaan daripada orang yang kita kenal, kita peringati, kita aji maulidnya, lahirnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu tidak asing bagi kita semua bahwa Nabi lahir di Mekah, Nabi meninggal di Madinah, Nabi bapaknya Abdullah, Nabi ibunya Aminah seperti yang sudah dinyanyikan oleh adik-adik kita. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, dan seterusnya. Sudah ma'ruf. Nabi lahir di Mekah, Nabi meninggal di Madinah, Nabi lahir tahun gajah, Nabi lahir bulan Rabiul Awwal, Nabi lahir hari Senin, sudah ma'ruf. Tapi yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti bahwa apa tujuan Allah, apa maksud dan tujuan Allah memaulidkan Nabi kita ke dunia ini. Nabi Allah memaulidkan Nabi kita melalui bapaknya Aminah dan melalui ibunya Aminah, melalui bapaknya Abdullah dan ibunya Aminah. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa pada diri Nabi sendiri terjadi proses-proses duniawi. Karena Abdullah dan Aminah menikah, lahirlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita artikan, jangan kita yakini, jangan kita imani, jangan kita percaya bahwa Nabi lahir dari pintu kapak. Oh, tidak. Jangan kita yakin bahwa Nabi sendiri keluar langsung dia jenggotan, langsung dia menggunakan imamah pakai jubah. Tidak. Terjadi proses-proses duniawi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aminah dan Abdullah nikah selama 9 bulan 10 hari, barulah lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lahir dalam keadaan balita, beliau juga diasuh oleh yang namanya Halimah. Yang menyusui Nabi adalah Halimah. Berarti pada diri Nabi terjadi proses-proses duniawi. Sampai meninggalnya Nabi pun terjadi proses duniawi. Syarat sebabnya Nabi meninggal dunia, asabatul humma yasrib. Demam bahasa kita, corona bahasanya yang berubah. Karena Nabi demam, Nabi gemetaran, sebab itulah Nabi meninggal dunia. Berarti pada diri Nabi dari kelahirannya sampai kepergiannya terjadi proses-proses duniawi. Demikian juga dengan kita sebagai umatnya sekarang yang ingin murah rezekinya, ingin mendapat harta yang banyak, lakukan proses duniawi. Apakah menjadi pengusaha? Apakah menjadi pejabat? Apakah menjadi guru? Harus kita lakukan proses-proses duniawi. Mustahil tidak ada orang tidak punya pekerjaan lalu dia kaya raya, belum ada kamusnya, belum ada ceritanya. Tidak ada orang yang lahir ke dunia tanpa ibu dan bapak, tidak ada. Selain datuk moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi proses-proses duniawi harus kita lakukan. Ingin kita sehat, ya silahkan makan, minum, berobat. Ingin hebat, ya silahkan belajar, silahkan amalkan proses-proses duniawi yang diajarkan Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah pada Nabi kita, hamba Allah yang paling mulia,
hamba Allah yang paling istimewa melakukan proses-proses duniawi, apalagi dengan kitanya sebagai umat-umatnya. Nah, itulah harapan kami, himbauan saya, harapan dia pada kesempatan ini. Mari di sisa umur yang diberikan oleh Allah, kita selalu berupaya untuk meraih mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan yang namanya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, agar kita senang bahagia di dunia, senang bahagia di akhirat, dan kita tidak termasuk menjadi ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Tentunya untuk meraih yang tiga tadi, di dunia hasanahnya, wa fil akhirati hasanahnya, wa qina adzabannarnya, harus kita lakukan proses-proses yang Nabi sendiri pernah jalani. Jangan Bapak Ibu beranggapan, oh Nabi karena Nabi sudah dijamin surga, bisa saja beliau tidak Jumatan. Tidak bisa. Kita mengatakan seperti itu. Itulah sebabnya dari awal kami sampaikan tadi, proses-proses duniawi terjadi pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya keinginan Allah, kehendak Allah, tujuan Allah melahirkan Nabi kita untuk apa? Di antaranya adalah liyu'alliman nasa adabahum ma'allah wa adabahum ma'ibadillah, agar ada yang mengajarkan hamba-hamba Allah yang ada di atas dunia bagaimana akhlak-akhlaknya dengan Allah, bagaimana etikanya dengan Allah, bagaimana akhlak dan etikanya sesama hamba Allah. Di zaman sebelum Nabi lahir, ibu-ibu sebagai bukti biadabnya, sebagai bukti mereka tidak tahu adab dengan Allah, akhlak dengan Allah, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, dia jadikan sebagai tempat pesta miras. Di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, dia jadikan sebagai tempat perjudian. Di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, dia jadikan sebagai tempat ajang jodoh. Itu yang ada di zaman itu. Tatkala datang ke Ka'bah, datang ke Masjidil Haram, mereka tidak berpakaian, mereka telanjang. Alhamdulillah, setelah lahirnya Nabi, kita diajarkan adab akhlak dengan Allah. Jika kita masuk ke masjid yang merupakan Baitullah, Nabi mengajarkan sesuai dengan firman Allah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hendaklah kalian gunakan fasilitas atau pakaian-pakaian yang paling mewah, paling hebat, yang paling kita sayangi tatkala kita masuk datang ke masjid. Jangan ikuti cara zaman jahiliyah yang dulu masuk ke masjid saja. Masjid dia jadikan tempat perjudian, tempat prostitusi, tempat-tempat yang na'udzubillah yang tidak baik. Jangan seperti itu. Dari itulah tatkala kita datang ke masjid, kita disuruh menggunakan pakaian-pakaian yang paling kita cintai. Datang ke masjid seperti ini, pelungguh Masya Allah menggunakan peci, menggunakan sarung, membawa sorbannya, membawa sajadahnya, membawa tasbihnya, menggunakan jasnya. Memang itulah adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita datang ke masjid. Bukti yang kedua, bahwa orang atau umat yang ada di zaman jahiliyah sebelum Nabi lahir ke dunia, di dalam Al-Quran dijelaskan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika bapak-bapak yang ada di zaman jahiliyah diceritakan bahwa istrinya melahirkan perempuan, anaknya yang lahir adalah perempuan, zalla wajhuhu muswaddan, mukanya merah masam, kazim, marah
tidak laki-laki, dia tanam hidup-hidup. Tidak ada nilainya perempuan. Tidak tahu adab akhlak dengan anaknya sendiri. Diutuslah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tahu, agar ada yang mengajarkan bagaimana akhlak kita dengan Allah, akhlak kita sesama hamba Allah. Akhlak kita dengan Allah yang diajarkan oleh Nabi secara garis besarnya ada 3. Pertama adalah iman, keyakinan. Keyakinan ada di hati. Yang kedua ada namanya Islam. Islam ini perbuatan jasmani. Ada namanya ihsan. Ihsan artinya mengkolaborasikan, menggandengkan, menggabungkan antara perbuatan hati dan perbuatan jasmani. Itulah namanya ihsan. Jika ada yang 3 ini pada diri seseorang, maka termasuklah orang itu beradab berakhlak dengan Allah. Tapi jika yang 3 ini tidak ada pada diri seseorang, maka dia tertulis, tercatat termasuk orang yang tidak berakhlak dengan Allah. Bahasa kasarnya biadab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan tidak beradab. Alhamdulillah kita beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, percaya kepada Taurat, Injil, Zabur, Quran, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qadar Allah. 5 rukun iman, 6 rukun iman itu semuanya ada di hati. Yang beriman kepada Allah bukan tangan, yang beriman percaya kepada Allah bukan kaki, bukan mata, tapi yang beriman kepada Allah adalah hati. Semua yang ada di rukun iman kembali kepada hati. Kalau rukun Islam, syahadat, siapa yang bersyahadat hati tidak cukup, harus lisan, harus mulut membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru sah syahadatnya. Perbuatan apa? Perbuatan jasmani raga. Salat, apanya yang salat? Ya jasad kita yang berdiri, ruku, sujud. Demikian juga sampai rukun Islam yang kelima, haji dan umrah. Rukun Islam yang kelima, syahadat, salat, puasa, zakat, haji dan umrah. Semuanya perbuatan zahiriyah, perbuatan jasmani kita. Yang haji, ya raga kita. Tidak cukup, tidak bisa, tidak sah. Hatinya mau haji, mau umrah, tapi badannya masih ada di Kalimantan. Tidak bisa seperti ini. Haruslah jasad ini yang pergi ke Mekah, pergi ke Arafah, pergi ke Muzdalifah, pergi ke Mina, melontar jumrah, tawaf, sa'i sampai tahallul. Jasad, perbuatan jasad. Mengeluarkan zakat apakah cukup dengan hati? Ya tidak cukup, harus dikeluarkan menggunakan tangannya. Puasa Ramadan apakah cukup dengan hati? Ya tidak cukup, harus perut, lisan, mulut kita ini tidak boleh dimasuki makanan. Itulah yang simpulkan bahwa kalau Islam perbuatan jasmani. Nah, dalam ihsan inilah kita diajarkan menggabungkan antara iman dan Islam. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu berwudu, misalnya kita sholat, jangan hanya jasad kita yang sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu tatkala berwudu membasuh muka, membasuh tangan sampai membasuh kaki, jangan hanya muka sampai kaki yang dibasuh, yang berbuat, yang membuat melakukan ibadah, tapi batin juga harus ikut melaksanakan ibadah. Contohnya seperti ini. Misalnya sekarang kita berwudu, tatkala kita berkumur, itu perbuatan jasmani namanya, perbuatan zahiriyah kita. Tangan mengambil air, dimasukkan ke mulut, itu perbuatan zahir, perbuatan mulut dan kedua tangan. Tapi perbuatan hati atau yang terlintas di hati adalah, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir nanti di dalam kubur. Itu perbuatan hati. Tatkala berkumur, Bapak Ibu mengucapkan hati
Mudah-mudahan saya di akhir hayat mampu dan bisa membaca zikir Nabi isbat la ilaha illallah. Itu perbuatan batin. Jadi berkumur bukan hanya berkumur masukkan air lalu keluarkan air. Ya benar, cuma itu perbuatan zahir Islam. Perbuatan batin ya seperti yang tadi. Tak kala sudah zahir kita ini perbuatannya, ini ibadahnya, dan batin juga ini yang dia lakukan, ini ibadahnya. Di sanalah orang itu sampai yang namanya makam ihsan. Di sanalah orang itu benar-benar beradab dan berakhlak secara sempurna kepada Allah. Sekedar berkumur sah, cuma akhlaknya masih satu. Tapi tak kala batinnya bisa mengatakan, tak kala berkumur, mudahan saya bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Mudahan saya mampu di akhir hayat bisa membaca la ilaha illallah. Berarti orang itu sudah luar biasa. Di sanalah yang tiga tadi ada pada diri kita masing-masing: iman, Islam, dan ihsan. Tatkala kita mengeluarkan zakat, tatkala kita berinfak, tatkala kita bersedekah, jangan hanya tangan yang memberi, tapi hati pun ikut memberi. Tatkala kita berdiri sholat, jangan hanya badan yang berdiri di depan mihrab, jangan hanya jasad dan raga berdiri di atas sajadah, tapi hati ada perbuatan dan amalan yang harus terlintas di hati. Tatkala kita mengangkat tangan, kita mengaku diri bahwa sedang tenggelam dalam noda dan dosa yang kita lakukan di atas dunia ini. Itu butuh latihan Bapak Ibu. Tapi inilah gambaran adab akhlak kita dengan Allah. Dalam semua amal ibadah yang kita lakukan harus ada perbuatan batin ini. Misalnya sekarang Bapak Ibu duduk di masjid, ini perbuatan zahir, perbuatan jasmani. Kalau perbuatan batin apa? Niat i'tikaf, niat mengaji, niat silaturahmi, niat mendengarkan firman Allah, niat mendengarkan sabda-sabda Rasulullah. Itu perbuatan batin. Kalau perbuatan zahir ya satu. Sama-sama kita duduk di masjid yang hebat ini. Itu perbuatan zahir satu. Perbuatan zahir, perbuatan jasmani kita hanya duduk atau saya berdiri. Tapi perbuatan batin inilah yang akan membedakan nilai ibadah seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam kajian yang baik, dan mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari inilah tujuan, inilah diantara maksud dan tujuan Allah melahirkan, memaulidkan Nabi kita ke dunia ini, agar ada yang menjelaskan kepada kita bagaimana akhlak-akhlak kita dengan Allah. Kita sholat, akhlak kita dengan Allah, bukan akhlak dengan istri. Kita berwudu, akhlak kita dengan Allah. Kita berpuasa, akhlak kita dengan Allah, bukan akhlak kita dengan Pak Kades, bukan akhlak kita dengan Pak Kiai, bukan akhlak kita dengan sesama manusia, tapi itu akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini gambar. Yang selanjutnya adalah tentunya yang kedua, tujuan dan maksud Allah melahirkan, memaulidkan, mengutus Nabi kita ke dunia agar ada yang mengajarkan bagaimana akhlak kita sesama hamba Allah. Bagaimana akhlak kita dengan sesama manusia dijelaskan dalam hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Harus kita saling menghargai. Istri sayang kepada suami, suami sayang kepada istri, istri hormat kepada suami. Aman dunia. Pejabat mengayomi rakyat, rakyat menghormati pejabat. Kan selesai permasalahan. Yang kaya membantu memberikan yang miskin mendoakan yang
Ya, itu namanya adab. Itu namanya akhlak. Itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan yang kaya jalan sendiri, suami jalan sendiri ingin selalu dihormati. Jangan, harus kita sama-sama punya adab, punya akhlak kita masing-masing. Itulah tujuan, itulah maksud daripada Allah Subhanahu wa taala mengutus dan menurunkan Nabi kita ke dunia ini agar kita tahu bagaimana akhlak kita sesama hamba Allah, akhlak kita ke orang tua, akhlak kita ke anak, akhlak kita kepada saudara-saudari kita yang sudah meninggal dunia pun diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza mata fasyai'hu, jika dia meninggal hendaklah kalian segera mandikan, hendaklah segera kalian kafani, hendaklah kalian segera sholatkan, lalu makamkan. Akhlak kita sesama manusia. Akan tetapi jika orang tua kita masih hidup, bagaimana? Fala taqul lahuma uffi'u wa la tanharhuma. Jika tidak diperintah oleh orang tua, harus kita taat, harus kita bakti. Jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata uff. Tidak mau. Jangan keluar dari lisan kita ucapan-ucapan yang menolak daripada perintah orang tua maupun guru, diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kehendak Allah, itulah tujuan di antara tujuan Allah mengutus, membawakan Nabi kita ke dunia agar tahu kita bagaimana akhlak kita sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan sesama hamba Allah, kita di dunia hasanah. Wa fil asuqifu illa bi'adlin min Allah wa hablin minan nas. Di mana saja kalian berada, apapun profesi kalian, jika tidak bisa baik dengan Allah, baik dengan sesama hamba Allah, tidak berakhlak dengan Allah, tidak berakhlak dengan sesama hamba Allah, kita akan menjadi orang yang zillah, menjadi orang yang hina, menjadi orang yang tidak akan bahagia, menjadi orang yang tidak di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kami miliki, tapi na'udzubillah nanti di akhirat harta benda yang dia miliki yang akan menantinya untuk menambah siksa nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia tidak berakhlak kepada fakir miskin. Cukuplah sebagai cerita yang diceritakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakhalatin ra'atun nara bihirratin habasatha. Ceritanya adalah ada seorang perempuan ibu-ibu dijebloskan ke neraka, disiksa di neraka gara-gara dia tidak beradab berakhlak dengan seekor kucing. Dia pelihara kucing, tapi kucingnya dia tidak berikan makan, tidak dia berikan minum. Meninggallah kucing ini karena tersiksa dengan membunuhnya. Sebab itu tidak berakhlak kepada kucing, gara-gara dia tidak beradab, tidak berakhlak kepada kucing. Dakhalatin ra'atun nar. Sebab itulah sang wanita ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Nauzubillah. Bagaimana kalau kita tidak berakhlak kepada orang tua kita? Bagaimana kalau kita tidak berakhlak kepada ibu bapa kita? Bagaimana kalau kita tidak berakhlak kepada para ulama, para habaib kita, para kiai-kiai kita? Bagaimana kalau kita tidak berakhlak kepada guru-guru kita, kepada pemerintah kita? Apa jadinya kita ini Bapak Ibu yang berbahagia? Hanya tidak berakhlak kepada kucing, orang tersebut wanita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya yang namanya akhlak dengan Allah sudah jelas tadi. Demikian juga akhlak sesama manusia.
manusia. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan menjadi orang-orang yang berakhlak kepada Allah dan berakhlak sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan maulid yang kita lakukan pada malam hari ini menambah mahabbah, menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'aman ahabba, sabda Nabi yaumul qiyamah. Orang itu yang akan dia ikuti, yang akan membersamainya nanti adalah orang yang dia cintai di masa hayatnya. Jika ada orang lebih cinta kepada kambingnya ketimbang nabinya, maka kambingnya lah yang akan menemaninya nanti di dalam kuburan. Agar nabi, jika orang itu lebih cinta kepada nabinya ketimbang harta bendanya, maka nabinya lah yang akan mencarinya dan mensafaatinya, menolongnya nanti di akhirat. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Qad aflaha in shadaqa. Ada orang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'atu ya Rasulullah?" Mohon maaf ya Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Apa jawab Nabi kepada sahabat Mas'ud dan Talha? "Ya sahabatku, kenapa kiamat yang kau tanyakan? Kenapa kau tidak tanyakan mana yang benar, mana yang salah, mana hak dan mana yang batil? Kenapa kiamat yang kau tanyakan? Apa yang kau persiapkan?" Apa jawab sahabat? "Masadaqtula illa hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada yang kami siapkan ya Rasulullah selain kami cinta kepadamu ya Nabi. Kami bertanya kepadamu ya Nabi tentang kiamat karena saya khawatir, karena saya takut akan berpisah denganmu ya Rasulullah. Itulah sebabnya saya bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Langsung dijawab oleh Nabi, "Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah." Seseorang itu yang akan menemaninya nanti di akhirat adalah orang yang dia cintai. Jika engkau cinta kepadaku, seolah begitu kata Nabi, kita akan bersama nanti di akhirat. Siapa saja yang akan bersama dengan Nabi? Pertama adalah ana wa kafilul yatimi kahataini wa asyara bisababataini. Orang yang peduli kepada anak yatim piatu, orang yang peduli kepada anak-anak yang sama nasib perjalanan hidupnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah para yatim piatu. Makanya orang yang peduli, menyantuni, yang kasihani kepada anak yatim, seperti inilah mereka nanti akan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Memang apabila orang sudah mengucapkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul, kita akan masuk surga, tapi belum tentu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rajin sholat, rajin berpuasa, masuk surga, tapi belum tentu bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin masuk surga dan bersama Nabi, di samping rajin melaksanakan ibadah, harus kita peduli juga kepada anak-anak yang sama nasib perjalanan hidupnya dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Inilah yang usaha yang pertama, kita peduli kepada yatim piatu. Dan yang kedua adalah dengan banyak membaca salawat dan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya Bapak Panitia mengajak kita salawatan, adik-adik kita mengajak kita salawatan, hakikatnya agar kita bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man nasiyas salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Siapa saja yang tidak pernah membaca salawat kepadaku, ciri tandanya orang itu akan nyasar ke surga. Kalau nyasar di dunia paling ada tempatnya bertanya. Tapi kalau nyasar di akhirat, nauzubillah, mesti akan ke neraka, nauzubillah. Inilah yang kita amalkan, peduli kepada yatim piatu, dan kita memperbanyak baca selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai umat harus melakukan proses-proses duniawi. Apa yang kita lakukan pada malam ini adalah untuk menambah mahabbah, untuk memberikan pesan dan kesan, menanamkan rasa kecintaan kepada anak cucu keturunan kita, kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka
mengenal nabinya dan seterusnya dan seterusnya. Yang selanjutnya kesimpulan pengajian kita adalah tujuan Allah memaulidkan Nabi agar kita tahu bagaimana akhlak kita dengan Allah. Akhlak kita dengan Allah ya iman Islam ihsan. Akhlak kita sesama hamba Allah itu tentu panjang lebar. Jika kita sudah berakhlak dengan Allah, berakhlak sesama hamba Allah, itulah orang yang meraih dunia hasanah, wa bil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Tapi jika tidak berakhlak dengan Allah, itulah orang yang menjadi zillah. Seperti cerita yang sudah saya sampaikan, orang masuk neraka, wanita tersiksa di neraka gara-gara tidak berakhlak kepada satu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Awsaqtu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ya Rabbana bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tu'ammir lana al-ghadab wa lana al-banat bi furu'ihima ila yawmiddin wa tansana wa la tahalina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah kita simak dengan hikmat bersama-sama. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan, keislaman, serta menumbuhkan dan menambahkan kecintaan kita terhadap Nabiullah Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Muhajirin dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli alaihi. Sekian.